杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah membeli bahan yang cukup, Yangke kembali ke asosiasi alkemis lagi. Waktu berlalu dan 1 bulan telah berlalu. Setelah memastikan bahwa beberapa orang di asosiasi alkemis tidak memiliki niat buruk terhadapnya, Yangke memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Du. Dia tidak ingin tinggal di asosiasi alkemis sepanjang hidupnya dan dengan susah payah menyempurnakan alkimia. Dia pindah ke asosiasi alkemis untuk tujuan lain dan menggunakan status terhormatnya sebagai seorang alkemis untuk memenuhi keinginannya menemukan Su Yan, Xianingxia, dan Meng Wuya. Teman kecil, apakah Anda mencari seseorang? Setelah mendengar kata-kata Yangke, Tuan Du tampak sangat terkejut. Iya, saya punya 2 kakak perempuan dan 1 paman senior. Yang memulai, adapun iblis tua Yangke tidak berani mengungkapkannya. Lagi pula Meng Wuya adalah guru Xianingxia, sehingga dia bisa dianggap sebagai paman seniornya. Pernah Tuan Du terkejut dan berpikir dalam hatinya bahwa ini sungguh luar biasa. 3 keturunan raksasa di belakang Yangke tiba-tiba muncul. Dan jelas identitas 2 wanita lainnya juga sangat penting. Mungkin dia bahkan lebih kuat dari Yangke. Kalau dengan mencari seseorang, pihak asosiasi bisa memberikan bantuan. Saya akan mengirim pesan ke cabang di tempat lain untuk memperhatikan masalah ini. Jadi saya hanya bisa mengatakan dengan sedikit usaha saya. Jika Anda benar-benar ingin menemukannya, Anda harus menemukan jalannya sendiri. Terima kasih senior, ini sangat membantu. Yangke berkata dengan serius. Tuan Du tampak ragu-ragu dan berpikir lama sebelum berkata, jika ini keinginan Anda, saya sarankan Anda mengandalkan kekuatan terdekat dan meminta mereka membantu Anda menemukannya. Sebagai alkemis spiritual tingkat rendah, saya tidak yakin tidak ada kekuatan yang akan menolak Anda. Dan mereka akan memperlakukan Anda sebagai tamu kemanapun Anda pergi. Saya punya ide ini, tapi saya tidak paham dengan kekuatan di sekitar. Saya tidak tahu harus memilih yang mana. Saya ingin meminta bimbingan senior. Jelas, Yangke benar-benar tidak mengenal kekuatan besar manapun di dekatnya. Jika dia bergabung dengan kekuatan dengan niat jahat, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi begitu. Tuan Du mengangguk sedikit. Kekuatan terdekat. Sekte Cahaya Guntur, Sekte Tianxiu, Langit Gua Guyue, dan Ras Homon dianggap sebagai yang teratas. Jika Anda ingin memilih, pilih dari 4 kekuatan ini, tapi itu yang terbaik. Anda tidak pergi ke Ras Homon, karena orang-orang itu tidak mudah bergaul dan saya punya persahabatan dengan kekuatan ini. Bisakah saya pergi ke 3 kekuatan ini? Kata Yangke dengan serius. Reputasi ketiga kekuatan ini memang cukup bagus. Bagaimana dengan Sekte Cahaya Guntur? Tapi pikirkan baik-baik terlebih dahulu dan saya akan memberi jawaban dalam beberapa hari. Terima kasih Tuan Du. Yangke menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sama-sama teman kecil, jawab Tuan Du dengan ringan. Dalam beberapa hari berikutnya semuanya berjalan lancar. Yangke terus menyempurnakan ramuan setiap hari, dan Mina sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari Tuan Du tiba-tiba memanggilnya dan Yangke menghentikan aktivitasnya dan datang ke kamar Tuan Du. Yangke pikir Tuan Du telah membuat keputusan dan ingin merekomendasikan pasukan mana yang harus dia tuju. Tetapi setelah membuka pintu, Yangke menemukan ada orang asing di ruangan itu. Aura pria ini tertahan, matanya bersinar terang dan begitu Yangke memasuki pintu, dia menatapnya, tampak sangat tertarik. Pria kuat di alam transenden sehingga kepala Yangke gemetar yang dapat memberikan tekanan padanya.
Tuan Du. Yang Ke menyapa. Duduklah teman kecil. Tuan Du terkekeh. Apakah ini alkemis baru di asosiasi? Pria itu memandang Yang Ke dengan penuh minat dan bertanya dengan ekspresi hangat. Iya, dia adalah seorang alkemis tingkat spiritual dengan kualifikasi yang sangat baik. Tuan Du berkata dengan serius. Tingkat roh? Ekspresi pria itu berubah dan dia memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Saya tidak akan berbohong, kata Tuan Du dengan acuh tak acuh. Saya percaya Tuan Du. Pria itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Teman kecil, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Duan Hai, tetua dari Sekte Cahaya Guntur. Yang Ke sedikit mengangguk padanya sebagai salam. Saya berteman dengan Penatua Duan. Saya tidak tahu dari mana Penatua Duan mendengar berita itu. Ketika dia mengetahui bahwa Anda telah pindah ke asosiasi, dia bergegas ke sini dan ingin mengundang Anda untuk melayani sebagai tamu di Guntur Sekte Cahaya. Duan Hai tersenyum dan berkata, bukannya saya memantau asosiasi alkemis Anda. Sebenarnya adik laki-laki saya yang pergi ke kota Batu untuk berbisnis hari itu. Dan kebetulan melihat Nina memasuki tempat ini bersama teman ini. Jadi adik laki-laki saya tahu bahwa ini adalah hubungannya dengan Tuan Du. Jadi saya berani meminta persahabatan. Kalau tidak, saya khawatir orang lain akan sampai di sini lebih dulu. Tuan Du tertawa bodoh. Sejak Yang Ke bergabung dengan asosiasi alkemis, dia telah keluar sekali sebelum dan sesudahnya. Tetapi tanpa diduga, dia ditemukan oleh seseorang yang tertarik. Saya ingin tahu apakah teman ini memiliki niat untuk bergabung dengan sekte saya. Duan Hai memandang Yang Ke dengan penuh harap dan bertanya kualifikasinya luar biasa. Jika dia bisa dibuat bergabung dan menjadi bagian dari sekte Cahaya Guntur, jika diberi waktu, dia pasti bisa dilatih menjadi alkemis tingkat suci. Lagi pula, alkemis tingkat ini belum pernah muncul di sekte Dewa Jahat Guntur. Jika teman saya bisa tetap bergabung dengan sekte saya, maka sekte saya bersedia memberikan perlakuan yang sangat murah hati, kata Duan Hai dengan ekspresi tulus, dan dia masih ramah. Saudara Duan, kenapa Anda tidak memberitahunya perlakuan seperti apa yang akan dia terima terlebih dahulu? Bukankah Anda dapat membuat pilihan dengan berbelanja? Penatua Du tahu bahwa Yang Ke tidak tahu apa-apa tentang ini. Jadi dia mulai menanyakannya atas inisiatifnya sendiri yang dianggap sebagai pertimbangan Yang Ke. Duan Hai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan Du, karena dia milik Anda, saya masih bisa mengeksploitasinya. Ekspresinya menjadi lurus. Dia melihat ke arah Yang Ke dan berkata, sekte saya akan memberi Anda bahan obat. Jika Anda memberikan ramuan apapun, Anda dapat mengambil 20% dari nilainya sebagai hadiah. Dengan kata lain, jika Anda memurnikan pil senilai 100 ramuan batu kristal, maka sekte saya akan memberi Anda 20 batu kristal. Mendengar itu, ekspresi Tuan Du berubah dan dia sedikit mengangguk. Yang Ke mengamati kata-katanya dan tahu bahwa perlakuan ini pasti tidak buruk. Ini hanyalah syarat paling mendasar, dan sekte saya akan memberi Anda lingkungan alkimia yang paling nyaman dan memberikan prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan Anda. Selama tidak merugikan kepentingan sekte saya, semuanya dapat disetujui. Jadi, bagaimana menurut Anda? Setelah Duan Hai selesai berbicara, dia memandang Yang Ke dengan penuh harap dan menunggu jawabannya. Sejujurnya, syarat yang dia usulkan sudah sangat murah hati, dan keuntungan 20% bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh alkemis biasa. Bahkan jika seorang alkemis spiritual tingkat tinggi dipekerjakan sebagai tamu, dia biasanya tidak dapat mencapai bagian ini. Tapi jika Yang Ke memiliki persyaratan lain, dia dapat mendiskusikannya dengannya. Yang Ke sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia memandang Tuan Du dan bertanya, bagaimana menurut Anda, senior?
Kondisinya bagus, kata Du jujur. Tetapi apakah Anda ingin pergi atau tidak, itu tergantung pada keinginan Anda sendiri. Karena Anda adalah teman Tuan Du, maka seharusnya tidak ada masalah. Yang menyeringai. Bagaimanapun dia sudah berencana untuk menemukan kekuatan untuk diandalkan untuk kemudian mencari Suyan dan yang lainnya. Duan He sangat gembira saat mendengar ini dengan senyuman di wajahnya. Temanku, sangat mudah diajak bicara. Tetapi kondisinya harus diubah. Yang mengubah topik pembicaraan. Saya ingin mendengar detailnya. Duan He tampak serius. 20% dari keuntungan ini saya tidak menginginkannya. Saya hanya mengambil 10% saja. Yang mengangkat satu jari. Duan He dan Dua Wan sama-sama tercengang, tapi mereka tidak menyela. Tunggu yang berikutnya ini. Yang berinisiatif menyerahkan manfaat yang pantas diterimanya. Jelas karena alasan lain. Saya harap sekte Anda dapat membantu saya. Tentu saja bantuan ini tidak akan merugikan Anda, kata Yangke dengan serius. Apa yang Anda butuhkan? Tanya Duan He. Jika saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda. Terlebih lagi, saya tidak akan tinggal di sekte Dewa Guntur selamanya. Saya harap saya tidak akan menemui hambatan apapun saat saya akan pergi. Yangke melanjutkan. Mudah untuk mengatakannya. Duan He mengangguk dengan cepat. Sekte Cahaya Guntur saya memiliki lebih dari satu teman dan satu tamu. Terserah pada Anda untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi, dan Sekte Cahaya Guntur tidak akan pernah memaksa Anda. Tidak masalah. Yang terkekeh. Duan He sangat gembira. Kalau begitu, apakah sudah beres? Yang mengangguk dengan serius. Tuan Du tersenyum dan berkata, Selamat kepada saudara Duan. Sebenarnya saya benar-benar tidak ingin teman kecil saya pergi seperti ini. Tetapi teman kecil saya punya urusan sendiri, jadi saya hanya bisa dengan enggan mengirimnya pergi. Duan He berkata sambil berpikir, Tuan Du, mengapa tidak datang ke sekte dewa saya dan menjadi tamu? Nafsu makan Anda terlalu banyak, kan? Tuan Du tertawa bodoh. Anda benar-benar ingin mempekerjakan saya? Kekuatan apa yang tidak menginginkan seorang alkemis suci? Kata Du Hai sambil tersenyum pahit. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harganya. Kata Tuan Du sambil tersenyum. Duan Hai tampak getir. Itu benar. Sambil menggelengkan kepalanya karena kesusahan, kemudian dia memandang Yangke dan bertanya, Kapan waktu yang tepat bagi teman untuk pergi? Saya tersedia kapan saja. Jawab Yangke ringan. Bagaimana sekarang? Duan He tampak tidak sabar dan Yangke tampak geli, tapi dia masih mengangguk sedikit. Tanpa basa-basi lagi, ayo pergi sekarang, kata Duan He dan berdiri. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal pada seseorang teman dulu, kata Yangke, bangkit dan berjalan keluar untuk mencari Mina, karena dia merasa cukup menyenangkan bisa bergaul dengannya selama hari-hari ini. Jadi tentu saja dia harus mengatakan sesuatu padanya sebelum pergi. Jika tidak, tampaknya juga tidak sopan. Di ruang samping, Duan Hai dan Tuan Du duduk dengan tenang. Tiba-tiba Tuan Du berkata dengan suara rendah, Duan Hai, jangan bilang saya tidak mengingatkan Anda bahwa teman kecil ini bukanlah orang biasa. Saat dia datang ke sekte Cahaya Guntur Anda, jangan abaikan dia. Duan Hai tampak terkejut. Mendengar ini dia bertanya dengan cemas. Apa maksud Tuan Du? Duan menggelengkan kepalanya perlahan, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Yangke kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mina. Tidak ada yang perlu dikemas. Duan Hai membawakan keluar dari asosiasi alkemis. Mina melambaikan tangan kepada Yangke dan ekspresi enggan, karena seiring waktu, keterampilan alkemisnya meningkat pesat. Jauh lebih cepat daripada yang diajarkan gurunya. Jadi tentu saja dia enggan untuk melepaskannya.
Duan Hai melambaikan tangannya dan aliran energi sejati murni menyelimuti Yangke dan keduanya dengan cepat terbang keluar dari kota batu. Sepanjang jalan, Duan Hai sangat ramah terhadap Yangke. Dia melihat ke bawah, menunjuk dan memperkenalkan kepadanya dasar dan kekayaan Sekte Cahaya Guntur, yang bertujuan untuk segera membuat Yangke merasa memiliki. Duan Hai secara alami berusaha keras untuk memuji Sekte Cahaya Guntur. Dari kata-katanya, Yangke juga belajar sedikit tentang kekuatan ini. Dan ada tidak kurang dari 1000 puncak, besar dan kecil, di dekat pegunungan yang tertutup salju. Dan Sekte Cahaya Guntur menempati beberapa di antaranya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keduanya tiba di wilayah Sekte Cahaya Guntur. Kemudian mereka mendarat di puncak gunung. Di sini agak dingin, tapi secara keseluruhan hijau dan penuh aura. Di tengah gunung banyak tanaman obat ditanam dan wanginya meresap beberapa rumah yang kelihatannya cukup sederhana. Duan Hai berkata, "Ini dulunya adalah kediaman Keking, seorang alkemis dari sekte saya. Namun dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Keking beberapa bulan yang lalu. Ini adalah tanah tanpa pemilik untuk saat ini. Jadi bagaimana Anda yang tinggal di sini? Jika menurut Anda tempat ini kumuh, Anda juga bisa pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang dari sekte saya." "Tidak perlu, ini yang terbaik." Yangke mengangguk, sangat puas dengan tempat ini. Dia tidak perlu berteman dengan siapapun, karena dia tidak suka dengan kebisingan. Duan Hai tersenyum ketika mendengar ini. "Saudara yang sangat ingin mencapai prestasi dalam seni alkimia, saya sangat takut Anda akan tidak pergi ke tempat di mana orang berkumpul." "Iya." Yangke memandangnya dengan heran. Umumnya tamu yang pergi ke tempat berkumpulnya orang suka mengejar kejayaan, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Dan Sekte Cahaya Guntur tidak pernah terlalu mempedulikan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, jika mereka acuh tak acuh seperti Anda pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Duan Hai tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini adalah papan nama tamu. Mohon simpan bersama Anda. Dengan papan nama ini, Anda dapat bepergian dengan bebas dalam sekte saya, kecuali di beberapa daerah terlarang." Setelah menyerahkan papan nama gelap kepada Yangke, Yangke mengambilnya, melihatnya sekilas, kemudian menyimpannya. "Saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda nanti. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberitahu saya melalui mereka, atau Anda bisa memintanya melakukan sesuatu untuk Anda." Yangke sedikit mengangguk. "Jika saudara Yangke kecil ada pekerjaan lain, saya akan pergi dulu." Duan Hai memandang Yangke dengan penuh rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa." Duan Hai sedikit mengangguk, menyebarkan keterampilan tubuhnya dan pergi dengan cepat. Setelah dia menghilang, Yangke melepaskan kesadarannya dan memeriksa situasi sekitarnya. Puncak gunung ini tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Tingginya sekitar 1000 kaki. Berdiri di puncak gunung dikelilingi awan putih, terasa seperti negeri dongeng. Kondisinya tidak buruk. Yangke menunjukkan senyuman di wajahnya. Sesuai dengan makna yang terungkap dalam perkataan Duan Hai, mulai saat ini, sebelum dia mengundurkan diri sebagai menteri tamu, puncak gunung ini adalah miliknya. Tentu saja ramuan spiritual dan ramuan di puncak gunung masih berasal dari sekte Dewa Guntur. Yangke pertama kali berjalan mengitari puncak gunung dan memeriksa beberapa hektar ladang obat. Dia menemukan bahwa bahan obat ini tumbuh subur dan tidak perlu dirawat sendiri waktu demi waktu. Di puncak gunung juga terdapat energi spiritual yang melimpah, sangat cocok untuk budidaya. Setelah memeriksa gunungnya sendiri, Yangke berjalan mengintari puncak terdekat. Di beberapa puncak terdekat ada juga tamu dari sekte Dewa Cahaya Guntur. Mereka semua ada alkemis dan mereka banyak berbicara satu sama lain. Setelah mengetahui bahwa Yangke sebenarnya adalah seorang alkemis spiritual tingkat rendah, para tamu itu terkejut dan menghela nafas, karena kehidupan masa depan mereka harus ditakuti.
Yang juga belajar banyak tentang Sekte Cahaya Guntur dari mengobrol dengan mereka. Secara keseluruhan, kekuatan ini baik-baik saja. Memang benar, seperti yang dikatakan Duan Hai sebelumnya. Perlakuan terhadap tamu tersebut cukup murah hati. Jika tamu tersebut ingin pergi, mereka tidak akan memaksanya untuk tinggal, tetapi hanya akan menyuruhnya pergi dengan hadiah yang berlimpah. Selain itu, setiap tamu memiliki pembantu yang cakap di sampingnya, dan para pembantu itu tanpa kecuali. Semuanya adalah wanita cantik dengan tubuh halus seperti bunga. Lagi pula, hidup dalam kesepian selama bertahun-tahun, para alkemis ini secara alami membutuhkan kecantikan untuk memperbaiki kejenuhan. Dan para pembantu ini berasal dari Sekte Dewa Petir untuk membantu para alkemis ini. Juga dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Selain itu, semua pembantu ini bersedia tinggal di sini. Bahkan bisa dikatakan akan ada persaingan dalam Sekte Dewa Guntur untuk menjadi pembantu tamu. Bagaimanapun, sang alkemis memiliki status terhormat dan merupakan harapan mereka untuk menikah dengan seorang alkemis. Terlebih lagi, puncak gunung ini adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Tidak banyak energi spiritual yang bisa dipraktekkan di sini. Ini juga sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka tetap bersama sang alkemis, mereka tidak akan kekurangan ramuan untuk latihan. Jadi dengan berbagai manfaat ini tentu saja membuat banyak orang peduli. Yang berkeliaran di sekitar area tersebut selama 2 atau 3 hari, mengunjungi banyak rekannya, mengenal mereka dan memperoleh pemahaman yang baik tentang Sekte Cahaya Guntur, dan bahkan melihat betapa besar dan kayanya kekuatan ini. Sehingga kekuatan di Zhongdu benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang ada di sini. Tidak hanya tingkat kultivasi orang kuat yang sangat berbeda, tetapi juga energi spiritual material. Seni bela diri, benua Tongsuan jauh di depan Zhongdu dalam beberapa tingkatan. Setelah menyadari kesenjangan ini, Yang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. 3 hari kemudian, Yang kembali ke rumah. Sesampainya di puncak gunungnya, ekspresinya berubah karena dia memperhatikan ada nafas kehidupan di salah satu rumah. Setelah diperiksa lebih lanjut dengan cermat, ekspresi Yang tidak bisa menahan keheranan karena dia menemukan bahwa dia sepertinya mengenal orang ini karena nafas kehidupannya membuat Yang merasa familiar. Berpikir seperti ini, dia berjalan ke rumah tempat pria itu berada, membuka pintu dan masuk. Ada suara berderit lembut dan orang yang sedang bermeditasi di ruangan itu jelas ketakutan. Dia segera melompat dan melihat keluar dengan wajah waspada. Setelah melihat wajah Yang dengan jelas, dia berteriak kaget dan aneh. "Kenapa Anda? Kita bertemu lagi." Yang memandang ke pihak lain sambil tersenyum. Jelas dia tidak menyangka bahwa pembantu yang dikirim Duan Hai sebenarnya adalah wanita yang dia temui di pegunungan bersalju, Jimeng. Pakaian emas tidak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya. Tinggi langsing tanpa celah, dadanya montok, kaki ramping dan lurus, serta kuncir kuda yang diikatkan di belakang kepalanya yang berwarna gelap dan halus. Mencapai pinggang dan pinggulnya, membuatnya tampak awet muda, cantik, dan bercahaya. Saat ini, Jimeng memandang Yang dengan heran, seolah dia tidak menyangka akan bertemu orang ini lagi. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dan bertanya dan mendesak. "Mengapa Anda ada di sini? Ini bukan tempat di mana Anda bisa masuk dengan santai." "Hah?" Yang tercengang. Tanpa pengucapan sepatah kata pun, Jimeng bergegas mendekat, meraih pakaian Yang dan berkata, "Anda bukan murid Sekte Dewa Guntur saya. Disinilah tamu dari Sekte Dewa Guntur saya tinggal. Jadi Anda harus segera pergi. Jika dia melihatnya, saya khawatir itu tidak bagus." "Seorang tamu?" Yang menunjukkan senyuman aneh. "Tamu macam apa?" Melihatnya seperti ini, dia sepertinya tidak menyadari kedatangannya. Yang dia tahu hanyalah ada tamu baru yang pindah ke sini. Dia tampaknya adalah seorang alkemis spiritual dengan latar belakang yang baik. Penatua Duan meminta saya untuk melayani dan merawatnya.
Saat dia berbicara, melihat Yang Ke tidak bergerak di tempat, Cimeng merasa sedikit cemas dan menghentakkan kakinya. Anda masih berdiri? Apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda ingin mati? Tidak terlalu serius, kan? Yang Ke tersenyum semakin menarik. Ini sangat serius. Jika Anda masuk ke tempat tinggal tamu Sekte Dewa Guntur saya tanpa izin, murid Sekte Dewa Guntur manapun dapat membunuh Anda. Sialan, apa yang dilakukan para murid yang menjaga gunung itu? Bagaimana mereka membiarkan Anda masuk? Lalu, kenapa Anda tidak melakukannya? Kata Yang Ke dengan menggoda. Kenapa saya harus menyerang Anda? Anda orang yang aneh. Ayo cepat pergi. Jika dia melihat Anda setelah kembali, Anda akan mendapat masalah. Sambil mengatakan ini, dia terus mendorong Yang Ke keluar dan wajahnya penuh kecemasan. Anda sangat ingin mengusir saya. Apakah Anda takut tamu itu akan melihat kesalahpahaman? Apakah pria itu laki-laki? Cimeng tersipu dan berteriak. Itu bukan urusan Anda. Apakah Anda terlalu toleran? Hanya bertanya dengan santai. Yang Ke mengangkat baunya dan berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa para pembantu di sekitar tamu dari Sekte Dewa Guntur akan memenuhi semua permintaan para tamu itu. Bahkan ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkannya, meskipun sudah menikah. Apakah Anda tidak takut kalau tamu Anda sudah tua? Tubuh halus Cimeng gemetar dan ada ketakutan di matanya yang indah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kata penatua Duan, pria itu belum tua. Jika tidak, saya tidak akan datang ke sini. Meskipun saya tidak tahu seperti apa penampilan tamu itu, tapi dia jelas bukan orang tua. Anda sangat menjijikkan. Yang Ke menatapnya dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Apa maksud Anda? Tidak berarti apa-apa. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Jangan paksa saya untuk menyerang Anda. Cimeng tampak tidak senang. Yang Ke sedang bermain-main di sini, yang benar-benar membuatnya sangat tertekan. Dan nada suaranya menjadi sedikit tidak sabar. Oke, saya tidak akan main-main dengan Anda lagi. Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya dan berhenti menggodanya. Dia mengeluarkan tangan dan mengeluarkan papan nama gelap yang diberikan Duan Hai padanya sebelum pergi, dan menyerahkannya kepada Cimeng. Apakah Anda mengenali ini? Sepertinya Tuan Duan tidak banyak bercerita pada Anda. Papan nama ke King? Cimeng mau tidak mau menutup mulutnya dan menatap Yang Ke dengan kaget. Bagaimana Anda bisa? Tiba-tiba cahaya rumit muncul dari matanya yang indah dan dia berkata dengan tidak percaya. Apakah Anda menjadi tamu baru? Iya. Yang Ke mengangguk dan menyimpan papan nama itu lagi. Cimeng tertegun di tempatnya. Dia telah menunggu di sini selama 2 hari dan dia telah memikirkan orang seperti apa tamu baru itu dan berapa umurnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Yang Ke yang terlalu muda. Saya telah bertemu tuan tamu. Cimeng memasang ekspresi kusut di wajahnya dan dengan cepat memberi hormat. Anda tidak harus berpikiran terbuka. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Setelah Cimeng memahami identitasnya, dia menjadi hormat dalam sekejap, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Maaf, saya tidak tahu bahwa Andalah yang dibicarakan oleh penatua Duan. Saya pikir Anda menerobos secara diam-diam. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak apa-apa. Yang Ke meliriknya sambil tersenyum, berbalik dan masuk. Di luar ruangan, Cimeng membuka mulutnya tetapi berhenti berbicara dengan ekspresi kesal dan air mata di wajahnya. Dia berharap dapat meninggalkan kesan yang baik pada tamu baru ini. Tetapi dia tidak ingin menjadi bumerang dan tidak meninggalkan sesuatu yang baik untuknya. Kesan sebaliknya, dia menghancurkan hubungan aslinya, memikirkan apa yang secara tidak sengaja dia ungkapkan barusan. Cimeng merasa menyesal. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang dirinya sekarang.
Saya khawatir di dalam hatinya dia pasti telah menjadi wanita yang akan melakukan apa saja untuk dirinya sendiri, untuk mengambil keuntungan. Di markas besar sekte Dewa Guntur di sebuah istana, Duan Hai yang baru saja menetap belum sempat beristirahat beberapa saat, tapi seseorang buru-buru masuk dari luar. Duan Hai mendongak, tertawa dan menyapa. Saudara muda Su, saudara senior Duan, bagaimana dengan hal yang saya katakan sebelumnya? Suki bertanya dengan cepat, dengan sedikit nada mendesak. Duan Hai tersenyum lebar. Saudara muda Su, biasanya tidak terlalu memperhatikan urusan sekte. Mengapa Anda begitu mengkhawatirkannya kali ini? Tetapi Anda memberi saya kabar baik, dan saya memenuhi kepercayaan Anda dan mengundang orang itu ke sekte saya Guntur. Serius? Suki sangat gembira saat mendengar ini. Tentu saja dia telah tiba di sekte dewa kita 3 hari yang lalu. Sekarang dia berada di pegunungan tempat tamu itu tinggal. Saya telah mengirim seorang murid perempuan dengan penampilan yang cukup bagus dan kualifikasi terbaik untuk melayaninya. Saya yakin dia akan segera lupa untuk pergi. Duan Hai mengatakan ini dan berdiri. Dia datang dan menuangkan secangkir teh untuk Suki sendiri dan berkata dengan persetujuan. Adik laki-laki, saya berterima kasih pada Anda kali ini. Jarang sekali sekte dewa kita memenangkan pemuda yang begitu baik. Dia akan menjadi orang yang hebat gunakan di masa depan. Saya akan melaporkan masalah ini kepada guru dan hadiah untuk Anda pasti sangat bagus. Suki tampak aneh dan tidak menunjukkan kebahagiaan apapun setelah mendengar kata-kata ini. Duan Hai melihat ini dan bertanya-tanya. Ada apa? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Kakak senior, sejujurnya saya meminta Anda untuk pergi keluar sendiri dan mengundangnya ke sini bukan karena statusnya sebagai seorang alkemis. Lalu, untuk apa itu? Tanya Duan Hai dengan bingung. Suki sedikit melepaskan kesadarannya dan memeriksa sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekatnya, dia melambai ke Duan Hai. Kemudian dia dapat melihat sepertinya segala sesuatunya dengan sangat serius. Jadi Duan Hai mau tidak mau menjadi serius. Segera menyadari beberapa masalah dan pergi untuk mendengarkan. Itu karena pembawa peti mati, kata Suki. Mendengar itu, tubuh Duan Hai bergetar dan dia menatap Suki dengan heran. Setelah beberapa lama, dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa maksud Anda? Apa hubungannya dengan pembawa peti mati? Entahlah. Kakak senior masih ingat kan? Kapan terakhir kali saya mengajak seseorang keluar? Saya tidak sengaja bertemu dengan pria pembawa peti mati kan? Tentu saja saya ingat. Saya dan murid-murid lainnya mengikuti pria pembawa peti mati itu sampai ke kota api Liga Duau. Di sana pria pembawa peti mati itu berhenti. Kakak senior seharusnya juga mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Iya, saya mendengarnya. Pria pembawa peti mati itu menangkap seorang murid Liga Duau dan kemudian menghilang. Dia bukan murid Liga Duau. Setelah kami bertanya kemudian, kami menemukan bahwa asal-usul orang ini tidak jelas, tetapi dia memiliki persahabatan yang lemah dengan 2 murid perempuan Liga Duau. Dan orang yang ditangkap oleh pria pembawa peti mati adalah tamu yang diundang kembali kakak senior. Apa? Duan Hai tiba-tiba berubah warna. Itu benar-benar dia? Apakah Anda membacanya dengan benar? Suki juga menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya benar-benar berpikir saya salah. Ketika saya tidak sengaja melihatnya di kota batu hari itu, saya hampir tidak dapat mempercayai mata saya. Tetapi saya 100% yakin bahwa dia adalah pria yang ditangkap oleh pembawa peti mati. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Semua orang berpikir bahwa ditangkap oleh pria yang membawa peti mati berarti dia akan mati atau tidak. Tetapi sekarang dianggap benar-benar muncul kembali dalam keadaan utuh, yang tentu saja membuat Suki khawatir. Saudaraku,
Anda juga tahu apa yang dimaksud dengan pembawa peti mati. Adalah rumor bahwa pembawa peti mati menjaga harta karun yang mengejutkan, yang merupakan kekayaan yang cukup untuk membuat kekuatan apapun tumbuh menjadi raksasa. Orang ini dapat bertahan hidup dari pembawa peti mati. Mungkin dia tahu sesuatu. Paling tidak, dia seharusnya tahu lebih baik dari siapapun tentang tempat persembunyian pria pembawa peti mati itu. Jika sekte Dewa Guntur kita berhasil, kita bisa membersihkan sekte Tianxiu, Gua Rashomon, dan Guo Yue di dekat sekte kita untuk mendominasi dunia ini. Ini hanya legenda. Duan He perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi ini patut dicoba. Dia masih seorang alkemis spiritual tingkat rendah. Sangat kuat. Suki juga terkejut. Iya, Tuan Du dari Kota Batu sangat optimis terhadapnya. Sebelum dia pergi bersama saya, Tuan Du menyuruh saya untuk tidak mengabaikannya. Dan dia juga mengatakan bahwa asal-usulnya mungkin tidak biasa. Tuan Du mengatakan ini tentang dia? Suki sangat terkejut. Tetapi menurut informasi yang kami temukan lebih dari setahun yang lalu, meskipun asal-usulnya tidak jelas, sepertinya itu bukan masalah besar. Jika Anda tidak tahu, ada baiknya memperhatikannya. Duan He menarik nafas dalam-dalam. Suki juga sepertinya telah disiram air dingin ke kepalanya, dan ekspresinya yang hendak bergerak cepat berhenti. Setelah memikirkan dengan hati-hati informasi tentang Yangke yang telah dia dengar sebelumnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa memang ada banyak keraguan. Kakak senior, tolong putuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Apakah akan mencoba yang terbaik untuk mengolahnya menjadi pilar sekte Dewa Guntur kita? Atau mencobanya, dan saya akan mendengarkan Anda. Suki berhenti membujuk dan menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada Duan Samudra. Alkemis tingkat roh muda seperti itu benar-benar bakat yang langka. Butuh banyak usaha untuk mengundangnya ke sini. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu tidak akan merugikan sekte dewanya sendiri. Pada saat ini, Duan He sedikit mengangguk dan melambaikan tangannya. Kemudian Suki mundur perlahan. Setelah Suki pergi, Duan He menutup matanya dan berpikir keras. Ekspresinya ragu-ragu dan sulit. Nama legendaris pembawa peti mati telah beredar di daratan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada banyak sekali rumor tentang dia. Namun banyak orang kuat yang percaya bahwa pria yang membawa peti mati itu menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Dan peti darah di belakangnya juga merupakan sesuatu yang dipedulikan orang. Jika tidak akan ada begitu banyak orang kuat di alam transenden yang mengikuti pria pembawa peti mati itu. Bagaimanapun, mereka semuanya ingin melihat sekilas rahasianya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.